is not closing. Halo guys. Episode kali ini sangat menyeramkan karena Boom telah berhasil membuat kita berada pada level kepanikan akibat gerbang teleportasi yang diretas oleh Astro Toilet. Ini adalah full episode tergila yang pernah kita terima, karena plot twist di episode ini yang sangat di luar nalar, bahkan tergolong mustahil untuk dipikirkan dengan cara yang normal. Bahkan teori yang saya sudah buang jauh-jauh tidak disangka terjadi di episode ini. Dan terima kasih kepada Lil Bro yang berkomentar, karena masih mengingat teori yang pernah saya buat. Analisa kali ini kita akan berfokus pada Secret Scene. Karena di Secret Scene terdapat banyak sekali rahasia dan easter egg yang akan kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum itu, kita iklan sebentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih banyak si adik bocil. Baik, silakan naikkan sedikit volume HP kalian, dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja cekidot. Para Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, encara. Kita awali dari POV yang berlokasi di Auckland Islands, New Zealand. Ini adalah markas kameramen yang sebelumnya kita lihat di episode 50 dan tidak ada perubahan yang terlalu signifikan dari lokasi ini. Hanya saja terdahulu lokasi ini diserang oleh Skibidi Toilet. Namun sekarang mereka datang untuk mencari perlindungan. Saya rasa beberapa kameramen belum sepenuhnya mengetahui jika agen yang berada di medan tempur sudah bekerja sama dengan Skibidi Toilet. Ini dibuktikan dari salah satu kameramen yang membidik ke arah Skibidi yang mendekat ke base, kemudian menurunkan senjatanya. Di sini juga terlihat seorang large kameramen 3.0 dan satu kameramen dengan setelan abu-abu yang menunjukkan gestur bahwa dia sedang kaget dengan apa yang telah dia lihat. Kalian bisa rasakan bagaimana kerinduan para agen yang berada di base setelah kepulangan kameramen yang bertugas di medan tempur. Karena salah satu dari mereka ada yang berpelukan, layaknya tidak percaya jika mereka bisa bertemu kembali. Di kejauhan juga terlihat dua kameramen yang sedang berdiskusi dengan Skibidi Toilet. Nampak Skibidi ini adalah seorang saintis, dan kemungkinan mereka berasal dari episode 68. Tapi di episode ini mereka terlihat memiliki sepasang kaki mekanik, dan di episode 68 tidak terlalu jelas. Tapi kerangka toilet yang mempunyai kaki sudah kita lihat di episode 68. Meskipun hanya sebuah toilet kosong. Namun cukup menegaskan bahwa mereka memang saintis toilet yang berhasil keluar saat Altha Hills Lab dihancurkan. Kita beralih ke udara, di mana ada karakter Skibidi helikopter yang menggunakan topi. Saya melihatnya seperti karakter skeleton atau tengkorak. Kemudian Skibidi heli yang membawa kontainer. Tapi dia terus terbang dan menghilang dari POV. Untuk yang ini adalah kameramen yang kita lihat di episode 76, dan Lil Bro benar-benar diberkati karena bisa sampai di lokasi ini. Ada juga si komandan kameramen dengan rokok yang masih menjadi teman setianya. Kameramen yang ini juga terlihat sangat trauma. Bahkan dia membawa salah satu kepala dari kameramen. Untuk Skibidi Toilet yang berada di belakang adalah Regu yang kita lihat di episode 76. Tapi untuk karakter yang satu ini, saya tidak tahu asalnya dari mana. Ini adalah toilet tergaul yang pernah saya lihat. Mungkin dia akan membentuk komunitas Harley Davidson untuk melawan Astro. Dan setelah ini POV dialihkan oleh female mutant sambil berkata, "Hey, ini teman-temanmu. Kamu tidak usah repot-repot menyelamatkan mereka. Tanpa bantuan kami, mereka akan mati. Dan sekarang kawan kecil, markasmu adalah markas kami." Di sini ada beberapa detail yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah female mutant. Female mutant di episode kali ini memiliki wajah yang sedikit berbeda dengan yang kita lihat di episode 75.
Tapi saya bisa yakinkan kalian bahwa ini adalah karakter yang sama, hanya saja mengalami sedikit perubahan. Pada bagian wajah memiliki tanda luka yang sama, yaitu di bagian mata dan juga bibir. Kemudian luka pada bagian leher. Meskipun atribut yang dia gunakan sekarang dengan sebelumnya itu berbeda, tapi saya sangat yakin bahwa mereka ini adalah orang yang sama. Di sini juga ada kameramen berkemeja kuning yang duduk termenung. Dan si toilet jarum super yang sedang membuka pintu dari kontainer tersebut. Ketika kontainer terbuka, kalian bisa melihat sebuah paper bag yang digunakan untuk menutupi kepala mereka. Entah apa fungsi dari paper bag tersebut. Setelah female mutan berkata markasmu adalah markas kami, POV langsung bertransmisi ke Khabarovsk, Rusia. Di tengah pergantian POV, kita mendengar suara, yang mana suara tersebut berasal dari Titan TV Man. Dia berkata, "Tolong! Kenapa kita bersekutu dengan kepala sialan? Apakah sebegitu putus asanya kita?" Saya akan rangkum percakapan antara Titan TV Man dan Scientist TV Man setelah kita melihat detail dan Easter egg di semua lokasi. Karena sedikit sulit jika saya gabungkan dan itu akan membuat kalian kebingungan dengan apa yang saya jelaskan. Lokasi kali ini menampilkan kameramen dan Skibidi Toilet yang telah kita lihat pada bocoran kemarin. Nampaknya bro sangat depresi sehingga memutuskan untuk meminum vodka dengan kadar alkohol yang sangat tinggi yaitu 100%. Oh my god, bro. Oh, hell no. Mereka sedang bersembunyi sambil menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Kalian bisa perhatikan ketika salah satu astro sudah melewati mereka langsung bergegas keluar. Dan mereka langsung disambut oleh salah satu trup astro. Setelah ini kita kembali berpindah lokasi yaitu ke Amsterdam, Netherlands. Di sebuah runtuhan bangunan, kita melihat siluet yang familiar dari Secret Agent. Dia mengamati para agen yang sudah putus asa dalam situasi ini. Di scene ini terjadi hal yang sedikit aneh, di mana saat speaker man ini berlari, dia menghilang tanpa jejak. Saya tidak tahu apakah ini sebuah bug atau dia diteleport oleh Secret Agent. Next, kita ke Birmingham, United Kingdom. Di lokasi ini memperlihatkan betapa tidak berdayanya aliansi dengan serangan yang terus digencarkan oleh Astro Toilet. Kalian bisa cermati bahwa di balik jendela ini terlihat sosok Secret Agent yang menghilang setelah suara petir menyambar. Di lokasi ini sama sekali tidak ada agent yang tersisa, hanya menyisakan POV kameramen seorang diri. Sambil melihat ke arah sekitar dengan perlahan, satu trup astro muncul di dalam bangunan dan menghilang dalam hitungan detik. Tembakan yang tidak berguna dari POV hanyalah menjadi pengantar kematiannya. Setelah ini, kita beralih ke benua Asia, yaitu Osaka, Jepang. Kita bertemu dengan salah satu kameramen yang paling keren dari Osaka yang bersenjatakan samurai. Bahkan dia juga memiliki shuriken yang diletakkan pada pinggangnya. Selain kameramen samurai, beberapa agen di bawahnya juga memiliki pakaian layaknya orang Jepang. Berbeda dengan Birmingham, para agen di Osaka terlihat lebih mampu menangani ancaman dari trup astro. Bahkan si astro tidak mengetahui bagaimana cara menghindari shuriken. Dan untuk POV kameramen juga telah berhasil merampas senjata milik Astro Toilet, sehingga menghasilkan damage yang lebih efektif. Untuk lokasi yang bersalju ini adalah lokasi dari base atau markas TV Man yang terletak di Alaska, USA. Jadi inilah tampilan pada permukaan base mereka. Karena untuk base TV Man itu terletak di bawah tanah. Sekarang kita beralih ke Halifax, Kanada. Para elit astro berkumpul di lokasi ini sambil memastikan apakah ada agen yang tersisa. Dan sebelum transmisi berpindah, kehadiran POV telah mereka sadari. Kita lanjut ke POV location yang terakhir, yaitu di Denver, USA. Secara garis besar, scene ini hanya menampilkan pergerakan dari kameramen 3.0, tapi ada yang sedikit unik di scene ini, yaitu dua kameramen yang ini. Ini adalah kameramen yang menggunakan aksesoris telinga kucing,
Dan yang ini nampaknya kameramen yang kita lihat melakukan push up di episode 77 bagian 2. Karena dari posisinya di awal, dia memang memiliki bakat untuk menjadi seorang atlet. Sekarang saya akan jelaskan percakapan antara Titan TV Man dan juga saintis yang terjadi di awal scene dan sebelum POV bertransmisi ke markas. Ketika Titan TV Man melihat bahwa Skibidi dan kameramen bekerja sama, dia langsung mengatakan, Tolong. "Mengapa bersekutu dengan orang bodoh? Apakah sebegitu putus asanya kita?" Kemudian saintis menjawab, hal ini diperlukan jika kita ingin bertahan hidup. Kita harus mengatur pertemuan dengan pemimpin mereka yang bersembunyi. Dia mengetahui sesuatu yang dapat membantu kita. Titan TV Man masih belum bisa menerima hal tersebut dan mengatakan satu-satunya hal yang aku atur adalah pemakamannya. Bagaimana kamu bisa mempercayainya? Setelah semua genosida atau kejahatannya yang dia lakukan, saintis kembali meyakinkan dengan berkata, "Kamu telah melihat apa yang dapat dilakukan penjajah. Unit terlemah mereka memusnahkan seluruh unit militer kita. Mereka membunuh semua yang ada di jalan mereka. Apakah menurutmu kita punya pilihan?" Titan TV Man merespon, "Kita lakukan hal untuk mendapatkan sampel yang lebih besar. Kemudian kembangkan peningkatan yang lebih kuat sama seperti dulu." Saintis TV Man kembali meyakinkan bahwa ini tidak seperti sebelumnya. Keuntungan kita adalah berada di bawah tanah dan dalam kerahasiaan. Tapi kita harus berhati-hati dan perlahan. Jika mereka menemukan kita dan mengakses teknologi kita, ini akan menjadi akhir dari dunia kita. Dari percakapan tadi, hal yang dapat saya simpulkan adalah Titan TV Man belum bisa menerima jika dirinya harus bersekutu atau berdamai dengan G-Man. Ini juga dibuktikan di episode 77 bagian 4 saat G-Man mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan sahabatku." Dan setelah itu Titan TV Man justru menyela dengan berkata, "Omong kosong apa yang kau katakan?" Ini cukup membuktikan bahwa Titan TV Man tidak ingin berdamai meskipun dirinya sudah diselamatkan dari ambang kematian. Saya bisa memahami jika kedua karakter ini memiliki keputusan yang berbeda. Namun pada akhirnya mereka menetapkan satu pilihan, yaitu mengambil sampel yang lebih baik untuk peningkatan. Kita lanjut ke scene yang terjadi di dalam markas. Versi layar penuh dari scene ini memperlihatkan bahwa Titan TV Man menyaksikan semua POV location dari sebuah monitor besar yang ada di depannya. Dia juga menggunakan remote untuk memindah transmisi dari POV satu ke POV lain. Nah, di sini saya sangat menyukai bagaimana cara Boom menampilkan sesuatu yang sangat detail. Kalian bisa perhatikan bahwa remote ini memiliki beberapa gambar dengan bentuk persegi. Dan ibaratnya gambar ini seperti tampilan dari semua lokasi dan dia bisa memilih salah satu POV untuk ditampilkan pada monitor. Di scene ini juga terjadi perubahan, yaitu kemunculan Large TV Man yang dulunya tidak terlihat. Dan dialog antara Titan TV Man dan saintis juga sedikit mengalami perubahan, namun secara garis besar masih sama seperti terdahulu. Perubahan dialog ini akan saya gabungkan karena saya menemukan teori yang berkaitan dari perubahan dialog tersebut. Setelah ini kita langsung beralih ke akhir dari episode 77 bagian 4 saat kemunculan Astro Carrier. Di sini juga ada perubahan, yaitu kedatangan drone kamera, yang mana unit ini akan menjadi POV di akhir episode. Titan TV Man beserta POV berhasil berteleport dan sebelum mereka tiba di markas, POV langsung berpindah ke TV Daddy. Ini kurang jelas kapan TV Daddy berteleport ke markas, karena di penampilan terakhir, dia mengatakan bahwa semua agen di lokasi ini akan dipindahkan ke markas. Setelah Titan TV Man tiba, saintis langsung berkata, "Lihatlah dirimu. Kenapa kamu tetap diam di sana?" Titan TV Man menjawab, "Kamu membutuhkan sampel, dan aku telah membawakanmu sampel." Saintis menjawab, "Kenapa?" Nah, dari dialog singkat ini, kita bisa simpulkan bahwa saintis tidak mengharapkan Titan TV Man kembali dengan kerusakan yang sangat parah, meskipun tujuannya untuk mendapatkan sampel. Yang saya tangkap dari situasi ini adalah, Titan TV Man sebenarnya harus kembali ke base saat TV Daddy menyuruhnya untuk segera meninggalkan lokasi ini.
Karena dari perubahan dialog di scene ini, saintis TV-Man mempunyai rencana bahwa mereka perlu mengulur waktu sambil menunggu armada Speakerman. Dan karena ambisi Titan TV-Man untuk mendapatkan sampel yang lebih besar, maka imbasnya bukan mendapatkan peningkatan teknologi, melainkan mendapatkan ancaman yang lebih tinggi. Setelah ini kita dikejutkan oleh perkataan saintis yang mengatakan gerbangnya belum tertutup. TV Daddy langsung melihat ke lokasi terakhir dan rupanya gerbang teleportasi ditahan oleh UFO Toilet. Bagian tubuh UFO Toilet mengeluarkan asap yang berwarna merah dan entah bagaimana dia bisa menahan asap teleportasi dari Titan TV-Man dengan cara memutar asap tersebut. Dan sekarang tibalah Titan betina yang dimiliki Astro Toilet. Sosok Dux yang kita yakini muncul di episode ini ternyata salah. Bahkan saya tidak berpikir jika cincin yang bertuliskan Duchess ini adalah petunjuk yang diberikan oleh Boom bahwa Astro Duchess akan mempunyai sebuah lengan. Astro Duchess berkata, "Kamu pikir kemana kamu akan pergi bodoh?" Keempat tentakel Astro Duchess berhasil masuk ke dalam base. Meskipun sempat melawan, Titan TV-Man berkata tidak bisa bergerak, kemudian diseret secara paksa. Setelah Titan TV-Man dikeluarkan, masuklah dua interceptor Astro yang menyerang secara brutal. TV Daddy langsung melompat ke wajah si Astro dan mendaratkan beberapa pukulan. Kemudian bantuan datang dari Large TV-Man. Large TV-Man berhasil mengarahkan tembakan si Astro ke arah temannya, sehingga Astro ini mendekat ke arah TV yang dapat memancarkan radiasi kuning yang fungsinya untuk membakar lawan. Dia kembali melakukan kesalahan dengan berpindah ke sisi kiri, yang mana reaktor ini juga memiliki fungsi yang sama dengan core Titan TV-Man. Kedua Astro berhasil dilumpuhkan, dan beruntungnya Large TV-Man mengetahui bahwa Astro ini memiliki sebuah alat pelacak, yang mana alat ini akan memberi sinyal ke Astro lainnya. Saya baru mengetahui jika Astro Toilet juga mempunyai kemampuan meledakkan diri sebelum mati. Yang terakhir saya tahu salah satu Astro Interceptor bisa menjerit sangat kencang ketika kepalanya terlepas dari tubuh. Ledakan yang ditimbulkan juga sangat keras, bahkan TV Daddy sempat terjatuh karena ledakan tersebut. Berjarak sekian langkah dari TV-Man normal, kita bisa melihat Large Cameraman POV yang sudah berada di base. Dan hal ini hanya untuk meyakinkan kalian bahwa yang menjadi POV di lokasi ini bukan lagi Large Cameraman. Di scene ini ada yang mencuri perhatian, yaitu TV-Man yang menampilkan emoji tersenyum. Kalian bisa perhatikan bahwa pria ini akan terus tersenyum hingga akhir scene. Kita tidak akan menyebut pria ini sebagai pengkhianat, karena bisa saja bro ini sedang mengalami konsleting di kepalanya. Karena di bagian lehernya terlihat api ungu yang menyala. Setelah ini alarm emergency mulai berbunyi. Astro Mothership telah mendeteksi di mana posisi terakhir dari Astro Interceptor sehingga dia mengarahkan lasernya ke arah tanah. Dan ini menyebabkan guncangan yang sangat keras di dalam base. Saintis TV-Man langsung bergerak ke arah panel dan mengaktifkan sesuatu. Reaktor utama dari base ini mulai bergerak dan kumpalan asap hitam yang sangat tebal mulai menyelimuti. Dalam pekatnya asap ini tiba-tiba muncul sosok manusia yang menggunakan pakaian saintis. Untuk sementara, saya katakan bahwa sosok ini adalah saintis TV-Man. Dan entah bagaimana POV kita yaitu TV Daddy bisa melihat wujud manusia dari saintis TV-Man. Di scene ini juga ada dialog yang sangat sulit untuk didengar. Yang jelas percakapan ini melibatkan dua orang, yaitu seorang pria dan wanita. Detail yang terlihat di sini adalah sebuah bingkai foto, namun lagi-lagi sangat sulit untuk melihat dengan jelas. Misteri yang terdapat di scene ini akan kita bahas di video berikutnya. Dan sekarang kita sudah berpindah ke base location 2, yang berada di pantai penjara yang ditinggalkan di Laut Utara. Setelah semuanya membaik, kita langsung berpindah ke lokasi di mana Titan TV-Man yang tidak berdaya di depan para Astro. Cambukan dari Astro Duchess membuat Titan TV-Man merintih kesakitan, sementara Astro Duchess bertanya, "Bagaimana kamu menyukai rasa sakitnya?" Dalam situasi ini, Titan TV-Man masih bisa menjawab pertanyaan Astro Duchess dengan berkata, "Dibutuhkan lebih dari itu untuk menyakitiku."
Dan datanglah UFO Toilet dengan mengatakan bahwa ini hanyalah permulaan. Setelah ini datanglah perangkat baru yang belum pernah kita lihat. Benda ini menatap Titan sejenak dan tiba-tiba mulai berteriak sebelum menempel ke bagian core Titan TV Man. Ini adalah adegan yang sangat liar. Kali ini aliansi benar-benar matang di tangan Astro Toilet. Setelah perangkat ini menginfeksi Titan TV Man, UFO Toilet mendekat dan berkata, "Layani tuan barumu, penjaga Doom." Kemudian Titan TV Man menoleh ke arah UFO Toilet dan Astro Duchess, yang berarti Titan TV Man akan menuruti perintah tersebut. Saya tidak tahu harus berkata apa kali ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Astro Duchess sedang melakukan selebrasi setelah Titan TV Man berhasil terinfeksi. Oke guys, rasanya untuk pembahasan kali ini sudah melewati batas normal. Saya akan lanjutkan beberapa teori yang belum saya sampaikan di video berikutnya. Jangan lupa tuliskan teori terbaik kalian tentang episode ini, karena saya selalu membaca setiap teori yang kalian tuliskan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya Nak Alit, sampai jumpa.